kula ndelok nabi njen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kepengin diturunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin, hakul yakin nek Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Niku pancen piye-piye nak wani nikah yo wanita nasalu Kang tanakahu. Tanasalu jeneng Nabi hebat. Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak. Piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Ruwet lah Kang ngomong kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan nurut tanakahu tanasal. Penak nikah yo nang dia. Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Sementara kalau sudah fitrahnya yang rusak, dia banyak membuat alasan. Yang sebetulnya alasannya juga dia sendiri tidak bisa menerima. Alasan yang dibuat-buat, dia alasan macam-macam. Kalau saya tidak mau punya anak karena takut nanti saya melakukan sesuatu yang melukai atau menyakitkan anak saya. Kenapa kok jauh-jauh? Mestinya Anda sudah jauh. Saya tidak akan mau menikah karena dalam pernikahan takut saya menyakiti istri saya atau suami saya. Mungkin setelah itu, sudah saya mau nikah, saya tidak mau urusan. Mestinya Anda mengatakan, saya tidak mau urusan deh dengan lawan jenis, takut nanti menyakiti. Paling lupa, sudahlah saya tidak mau berkumpul dengan manusia, saya hidup di hutan sana, biar saya tidak menyakiti manusia. Baik, kemudian rasa takutnya untuk menyakiti anak, itu sebetulnya dijadikan sebagai motivasi positif. Kalau begitu saya akan punya anak dan saya tidak akan menyakiti anak saya. Dan makna tidak menyakiti diperluas, bukan tidak menyakiti di dunia saja. Saya punya iman tidak akan menyakiti di akhirat. Nggak pernah bercita-cita menzalimi, nggak ada bercita-cita. Cuman karena kita punya hawa nafsu, akhirnya masuk zalim. Karena kita tidak pernah bercita-cita menzalimi, maka kita tarik diri minta maaf. Selesai. Jadi itu perlu didoakan dan itu adalah tidak dibenarkan yang demikian itu bertentangan dengan sunnah baginda Nabi SAW, fitrah yang Allah berlakukan kepada hambanya. Ayo yang kena yang demikian itu jangan dicaci, akan tapi perlu ditarik dengan halus karena bisa saja itu menjadi kelompok sehingga orang bangga dengan tidak punya anak padahal hatinya menjerit ingin punya anak karena nggak bisa dibohongi fitrah itu nggak bisa. Tapi kalau orang namanya fitrahnya sakit seperti laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, urusan syahwatnya, tapi ternyata dalam fitrahnya pengen punya anak, lalu bagaimana beli anak dan sebagainya, kan loh unik. Dia laki-laki menikah dengan laki-laki, nggak mungkin punya anak. Perempuan menikah dengan perempuan, akan tapi bikin punya anak, beli sperma. Kan aneh sebetulnya. Karena ini memang fitrahnya rusak, maka semua yang dilakukan juga serba aneh. Maka mereka itu adalah orang-orang yang perlu didoai, dikasih sayangi, ditarik dengan halus agar kembali kepada fitrahnya. Kembalikan fitrahnya. Bukan dicaci di Allah sehingga menjadi semakin terkucil, sehingga mereka memperkuat di kelompoknya mereka sendiri sehingga tidak mau berbaur dengan orang normal, maka semakin tersesatlah mereka. Memperjuangkan agama Allah dengan kekuasaan, membangun masjid, memakmurkan dunia, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Saya banyak sudah menyampaikan silaturahim, ketemu dengan keluarga-keluarga besar. Ini punya masjid, ini punya pesantren, ini menyantuni anak yatim. Betapa bangganya Nabi Muhammad SAW. Makanya nabi-nabi itu berdoa minta anak soleh. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik. Ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan hidupku, anak-anakku orang-orang yang sejuk dipandang mata dan jadikan aku menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau cerita masuk surga kan cukup Nabi Ibrahim itu dengan amalnya masuk surga. Nabi Zakaria kan cukup dengan amalnya masuk surga. Kenapa dia minta anak soleh? Karena ingin dunia ini diisi oleh orang-orang baik-baik. Orang baik-baik mesti innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini mesti diwarisi dari generasi ke generasi terus sampai hari kiamat diisi oleh orang-orang salihun, orang-orang yang baik. Jangan biarkan dunia ini diambil oleh LGBT. Jangan biarkan dunia ini diambil oleh pemabuk, diambil oleh musyrik, penyembah berhala. Mesti diwariskan orang soleh, orang soleh, orang soleh, orang soleh. Jadi amat sangat keluar dari fitrah kalau ada orang sekarang tak mau punya anak. Nikah mau, punya anak tak mau.
Saya tak mau punya anak. Nanti anak ini hanya akan menderita. Loh, siapa kamu yang mengatakan anakmu akan menderita? Memangnya dulu waktu kau lahir ke dunia ini ada jaminan dari bapakmu bahwa kau akan jadi orang kaya? Ada rupanya makmu menjamin bahwa kau akan orang jadi terkenal, jadi pejabat. Mana ada jaminan? Kalau kau pun tak ada jaminan dulu, kenapa kau bisa menjamin generasi setelahmu? Ini jadi tren ini sekarang. Artis-artis tak mau punya anak, tak mau menikah, tak mau karena dunia akan kacau balau. Inilah musyrik di atas musyrik. Orang jahiliyah dulu musyrik menyembah berhala, la ta'uzza manat hubal jibti tagut nahab. Orang sekarang dia pula yang memutuskan generasi setelahnya. Seakan-akan dia yang paling berkuasa. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Menikah, punya anak, lahir, berusaha, berikhtiar. Pemahaman yang baik terhadap tujuan pernikahan di dalam agama kita ya pasti tidak akan menjadikan kita berpemahaman child free. Kenapa? Ya, kita membayangkan ya ini bukan cuma soal dunia. Wah, saya dengan adanya anak repot ngurus ini, ngurus itu, bahkan anak-anak ini nanti ya dia khawatir seperti di dunia barat, anak-anak ini hanya akan mengirim orang tuanya ke panti jompo ketika nanti mereka sudah dewasa gitu ya, tidak mau mengurus orang tuanya, ketika kecil ngerepotin, ketika besar ternyata durhaka gitu ya. Itu kan perspektif dari dunia yang tidak diatur oleh nilai-nilai agama gitu ya. Tapi kalau kita memang meyakini din Islam misalnya, ya kita itu bukan cuma harapan dunia ya soal nanti dirawat oleh anak atau enggak ketika tua, bukan itu. Tapi bagaimana kita membayangkan doanya anak-anak kita itu yang membuat Allah mengampuni kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan, tanpa doa itu bagaimana kelak kita di hadapan Allah? Tanpa doa anak-anak kita. Sedangkan dia adalah sumber pahala yang tidak pernah putus ya. Waladun salihun yada'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu sumber pahala yang tidak pernah putus. Bayangkan bahwa cita-cita kita untuk masuk surga itu satu sama lain bisa saling memberi syafaat gitu ya. Bahwa jannatu adn yadkhulunaha ma'as salihina min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah kelak itu surga Aden yang akan dimasuki bersama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak kita, dari pasangan kita, dari anak keturunan kita, sambung menyambung menjadi satu. Bahkan dalam surat Az-Zukhruf itu ada ayat ke-70, alladzina amanu wa daba'tum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka di dalam keimanan generasi demi generasi. Kami himpunkan mereka semua sebagai sebuah keluarga besar di dalam surga yang sama. Di surga yang mana? Dalam tafsir disebutkan di level surga yang tertinggi yang dicapai oleh garis keturunan itu. Masya Allah. Jadi bukan kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan amal-amal kita sendiri, tapi anak kita ternyata amalnya lebih baik dari kita. Kita naik ke surga yang tinggi. Dan ada riwayat hadis yang di Musnad Ahmad tentang orang tua yang berada di surga. Kemudian dia dinaikkan oleh Allah ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dia bertanya, Rabbi kenapa ini? Karena anakmu berdoa. Dinaikkan lagi ke surga yang lebih tinggi. Kenapa ini Rabb? Karena anakmu berdoa. Naik terus ke level-level surga tinggi sampai nanti dihimpunkan bersama anak keturunannya itu. Ya konsepnya seperti ini kan nggak mungkin ya. Pemahaman seperti ini nggak mungkin membuat kita berpikir udah child free aja, nggak mungkin. Karena kita tahu di balik kesusahan kita mendidik anak, di balik ya apa namanya kerepotan kita dengan segala tingkah laku mereka, ada sesuatu yang ya priceless gitu ya, tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dihargai dengan hanya menghitung untung rugi ya. Ya, ini juga bukan soal sekedar kebebasan ya. Memang monggo bebas saja, itu pilihan mau child free ataupun tidak, tetapi kalau kita menghayati betul ajaran din ini, agama ini, bahwa ada sebuah pintu surga yang sangat lebar dengan adanya anak-anak kita, dan bahkan anak-anak ini walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan, kami telah tulis di dalam Zabur, setelah kami tulis juga dalam Al-Quran ini, bahwa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini memang akan dipusakai nantinya oleh hamba-hamba kami yang soleh.
Maka biarlah orang-orang yang tidak soleh itu child free, yang tidak soleh itu ya kumpul kebo tapi tidak menikah, bahkan menikahnya dengan yang sejenis, ya, yang rusak-rusak itu memang sudah seharusnya tabiatnya diputus gitu ya. Jangan berlanjut ya. Biarlah yang berlanjut mempusakai bumi adalah orang-orang soleh yang mampu mendidik anak-anak mereka menjadi saleh dan salihah. Insya Allah demikian. Nah, karena itulah kita menolak dalam berpendapat itu paham liberalisme. Karena ada kebebasan yang tidak terkontrol di situ, mesti ada kontrolnya, baik itu hukum positif ataupun juga di hukum agama atau norma yang berlaku dalam adat, ya. Dan juga paham relativitas yang tidak juga terpola ya atau terbatasi oleh nilai-nilai tadi, baik hukum dalam hukum positif ataupun hukum agama atau norma yang berlaku. Sekarang kalau seseorang berkata misalnya, itu kan relatif pemahaman Anda saja. Coba bayangkan kalau dibawa ke ranah hukum dalam persidangan. Ya, hakim memutuskan bahwa Anda bersalah dihukum 3 tahun penjara. Itu kan persepsi Pak Hakim saja. Itu kan relatif Pak Hakim. Bapak memandang salah tapi kan menurut saya benar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menguji kalau sesuatu itu salah atau benar? Tentu ya, mesti ada alat ukur. Alat ukur ini apa? Salah satunya adalah pandangan dari agama, sudut pandang agama yang memang bagian dari fitrah kehidupan. Ya. Dan hukum terbaik untuk memberikan arahan tentang hidup bersosial itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan, hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini nanti akan diberikan, ada dalam konteks nanti langsung, ya, take by given. Jadi kita ambil setelah Allah berikan lewat para nabi, rasul, itu kan, ya, punya wawasan tersendiri, wawasan kebangsaan. Gak boleh kita bawa misalnya paham dari luar ke sini langsung dipraktekkan. Lihat tuh selaras nggak dengan nafas kehidupan berbangsa kita. Apa diantaranya? Ada Pancasila. Sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Turunan ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Pasal 29, ayat 1-nya untuk negara. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya itu untuk kita. Ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam konteks kepercayaan kita, keyakinan kita sebagai seorang muslim, maka kita memiliki sumber hukum. Apa itu? Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Nah, sekarang bagaimana child free yang dinilai oleh Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW dalam sudut pandang Islam. Kita sebagai seorang muslim. Sepakat nggak sampai situ? Kalau sepakat, iya, ada sepakat, baru kita uraikan turunan hukumnya. Jadi saya ingin kita menyadari dulu gitu, bahwa setiap pandangan itu mesti kita hormati, kan? Mesti kita hargai, tapi mesti dinilai juga. Ya, apakah ini pandangan tepat atau kurang tepat yang harus diluruskan? Apakah baik atau kurang baik? Yang kurang baik kita perbaiki, yang baik kita teruskan, kan? Karena itulah kita temukan banyak di ayat-ayat Al-Quran, bahkan hadis-hadis Nabi SAW, arahan-arahan untuk menghadirkan visi berumah tangga ini guna melahirkan keturunan yang terbaik. Ya, ini penting saya sampaikan dulu karena ada statement yang saya dengar juga, kan di Al-Quran nggak ada kewajiban harus punya keturunan, kan? Nah, ini cara baca yang kelihatan seperti benar, tapi sesungguhnya tidak memahami konstruksi hukum dalam Islam. Ya, karena itu isyarat-isyarat yang ditampilkan oleh Al-Quran adalah pertama, bagaimana berikhtiar untuk mendapatkan keturunan sebagai tadi, ya, perwujudan untuk melengkapi diantara fitrah kehidupan berumah tangga. Contohnya apa? Nabi Zakaria, ya, mohon kepada Allah supaya dikaruniai keturunan dalam keadaan baru awal rumah tangga sampai diilustrasikan Quran surah 19 Maryam, ya, ayat 4 sampai dengan ayat 9 itu. Ya, sampai rambutnya memutih. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su shaybah wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku enggak berhenti mohon dari rambutku hitam, ya, sampai rambutku memutih, sampai fisikku letih. Aku enggak pernah putus asa memohon supaya diberikan keturunan. Anda bayangkan, seorang nabi berharap punya keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah ke-37 ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku keturunan yang saleh. Ya, bahkan bagi para yang masih single, kan beda antara jomblo dengan masih single, ya. Apa bedanya tuh? Kalau masih single itu status, kalau jomblo itu nasib. Ya, jadi kan masih ingat doa di Quran surah 25, ya, ayat 74 itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkan kepada kami calon-calon pasangan kami, calon istri, calon suami, kan? Kemudian keturunan kepada kami yang dia menjadi pemimpin di masa depan
dalam bidangnya masing-masing, pemimpin keagamaan, pemimpin dalam kehidupan dunianya dengan cara-cara yang baik. Jadi banyak ayat di Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya fitrah kehidupan rumah tangga itu lewat keturunan. Ada ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bahwa anak-anak keturunan itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dengan amal soleh mereka, dengan doa-doa mereka, dengan kebaikan yang telah mereka tenun. Misalnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24, ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, ada anak-anak soleh, anak baik yang masuk surga bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, kemudian kerabatnya, itu kan? Kemudian juga bahkan keturunan-keturunan yang lain. Quran surah 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para ayah ibu yang beriman diikuti anak cucunya, keturunannya semua beriman, beramal soleh, kami kumpulkan di surga saling menyatu. Tapi juga ada contoh di Al-Quran yang mungkin ini yang menjadi agak ketakutan di beberapa pasangan, bahwa anak bisa jadi musuh seperti kejadian Nabi Nuh umpamanya. Itu kan terjadi. Dan ketakutan itu yang menjadi mungkin alasan utama mereka untuk memilih untuk tidak punya anak. Baik, kenapa nggak kita balik? Ya, kenapa nggak berpikir bahwa kita melihat anak yang bisa menjadi satu hiasan untuk orang tuanya, anak memberikan manfaat untuk orang tuanya. Kalau persepsinya begitu, kenapa nggak kita tanya balik? Kenapa Anda nggak khawatir menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Firaun. Kenapa Anda harus menikah? Karena khawatir mendapatkan suami seperti Namrud misalnya. Terus kenapa kalau Anda bilangnya tadi anaknya Nabi Nuh, kenapa Anda nggak lihat istrinya juga? Ya, saya nggak mau nikah sama kamu lah. Kenapa? Takut kamu seperti istrinya Nabi Nuh. Kadang-kadang juga ada motif ketidaktenangan. Sehingga ketidaktenangan itu ingin dicurhatkan. Nah, dan agak kurang bagusnya ada sebagian penyakit dari kejiwaan itu yang menjadikan semua orang harus memikirkan dia gitu. Itu jadi persoalan. Ya kan? Dia yang misalnya kejebak di dalam lumpur, orang lain harus kenal lumpurnya juga, mikirin dia kan jadi cepat. Yang agak repot juga adalah kok orang-orang pada ngerespon gitu, ikut mikirin. Ya, padahal mohon maaf itu bunga belum disiram, anak belum dimandiin, itu kan masih sempat ngerespon juga, ikut komen, kan sesuatu yang menurut saya tidak harus di-viralkan gitu. Dan kita dengan tampilan ini bukan ikut mengomentari, tapi mencoba untuk meluruskan pemahaman supaya yang seperti ini kembali kepada fitrahnya masing-masing. Setelah saya cek beberapa rekaman, beberapa video beliau, dan beberapa postingan beliau di sosmed, beliau kasih beberapa alasan yang agak mengejutkan dan sangat perlu dibahas dan sangat perlu disimak oleh semua orang Muslim. Satu, beliau mengatakan bahwa beliau memang dari dulu tidak ada keinginan untuk menjadi ibu. Dua, beliau memilih child free agar beliau lebih sehat dan awet muda. Tiga, beliau memilih child free biar beliau bisa tidur 8 jam sehari dan beliau tidak mendengar berisiknya anak. 4, karena beliau memiliki kemerdekaan atas badannya sendiri dan tidak boleh ada pihak manapun yang memaksa dia untuk hamil atau tidak hamil. Beliau bebas. Baik Muslim. Satu, tidak benar ya syabab bahwa seorang Muslim itu memiliki kemerdekaan atas badannya dan tubuhnya sendiri. Ini kurang benar, ini tidak ada di Al-Quran. Dalam konsep Islam, badan tubuh kita ini adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Makanya diharamkan khamar yang bisa menyakiti organ dan merusak kesehatan kita. Makanya diharamkan rokok yang merusak kesehatan kita juga. Kalau memang badan kita ini milik kita, kenapa diharamkan? Kenapa nanti di hari akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas organ, atas kesehatan, atas badan kita? Maka syabab, tidak benar orang itu memiliki kemerdekaan yang full 100% atas badannya sendiri. Dua, salah satu alasan beliau karena beliau tidak ingin menjadi ibu. Dalam konsep Islam yang kafah, tidak semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita ini dilakukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Ada beberapa hal yang dilakukan dan sebenarnya kita tidak ingin melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, diwajibkan atas kalian untuk berperang walaupun kalian membenci perang.
Itu dalam kondisi ada yang memerangi umat Islam, ada yang memerangi negara kita seperti ini. Bukan secara umum. Misal, ibu-ibu yang nonton ini, yang sudah tidak secantik dulu karena sudah punya anak. Ibu-ibu yang badannya sudah banyak stretch mark karena sudah punya banyak anak. Ibu-ibu yang badannya tidak selangsing dulu karena sudah punya anak. Ana bangga pada antum. Antum lebih paham konsep hidup dalam Islam. Ana bangga pada antum dan antum harus bangga dengan diri sendiri karena antum bermanfaat buat umat dan buat negara. Jangan biarkan dirimu ditipu oleh orang yang satu-satunya tujuan di dunia adalah awet muda. Bapak-bapak yang kerja 18 jam berhari untuk membiayai anaknya. Bapak-bapak yang habis balik dari kerja, belum sampai kasur, sudah ketiduran. Ana bangga pada antum. Antum juga harus bangga dengan diri sendiri karena antum bermanfaat buat umat, buat Islam, buat negara. Awas dari budaya sekuler ini ya syabab. Budaya sekuler ini satu-satunya tujuannya adalah bikin yang benar itu relatif, yang salah itu relatif. Yang